Hari ini, China dikenal sebagai pabrik dunia, raksasa teknologi, kekuatan ekonomi global. Namun, beberapa dekade lalu, gambaran itu hampir mustahil dibayangkan. China pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kelaparan, ekonomi tertutup, dan rakyat hidup dalam keterbatasan ekstrim. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah negara miskin bisa berubah menjadi kekuatan dunia hanya dalam beberapa dekade saja? Menurut data World Bank, pada awal tahun 1950 sampai 1970-an, China adalah negara agraris dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Pendapatan per kapita China saat itu berada di bawah banyak negara berkembang lainnya. Berdasarkan laporan United Nations Development Program atau UNDP, sebagian besar rakyat China hidup di desa, bergantung pada pertanian tradisional dengan produktivitas yang sangat rendah. Situasi bahkan diperparah oleh kebijakan ekonomi yang sangat tertutup dan sentralistik. Kebijakan Great Leap Forward pada tahun 1950-an bahkan menyebabkan krisis pangan besar, menewaskan jutaan orang akibat kelaparan. Saat itu, China bukan sebuah kekuatan. China adalah negara yang berjuang untuk hidup. Segalanya mulai berubah setelah tahun 1978. Menurut situs resmi World Bank China Overview, tahun 1978 menjadi titik balik ketika Deng Xiaoping memulai kebijakan besar yang dikenal sebagai Reform and Opening Up Policy. Dalam pidato dan kebijakan resminya, Deng Xiaoping memperkenalkan prinsip sederhana namun radikal. Tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya, ideologi bukan lagi yang utama. Yang utama adalah hasil ekonomi. Menurut laporan International Monetary Fund atau IMF, China mulai membuka ekonominya dengan mengizinkan investasi asing, mendirikan Special Economic Zone, memberi kebebasan lebih besar pada sektor swasta. Zona ekonomi khusus pertama dibangun di kota Shenzhen. Shenzhen pada tahun 1980 hanyalah sebuah desa nelayan kecil. Namun karena kebijakan pajak rendah dan kemudahan investasi, kota ini mulai berubah menjadi pusat manufacture dan teknologi dalam waktu singkat. Hari ini, menurut Statista, Shenzhen adalah rumah bagi perusahaan raksasa seperti Huawei, Tencent, dan DJI. Menurut World Bank, antara tahun 1980 hingga 2010, lebih dari 800 juta orang China keluar dari kemiskinan, dan ini merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Mengapa bisa? Bagaimana caranya? China menjadi pabrik dunia. Menurut data World Trade Organization atau WTO, China resmi menjadi anggota WTO pada 2001 yang semakin mempercepat ekspor besar-besaran ke seluruh dunia. Produk China membanjiri pasar global berupa elektronik, tekstil, mainan, mesin, bahkan peralatan rumah tangga. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, biaya produksi rendah, tenaga kerja besar, dan infrastruktur masif yang membuat China unggul dibanding negara lain. China secara agresif membangun jalan tol, rel kereta cepat, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. China disebut sebagai negara dengan pembangunan infrastruktur tercepat di dunia. Kereta cepat China menurut China Railway Group kini menjadi jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. China tidak berhenti di manufacture.
Menurut laporan UNESCO, China berinvestasi besar di dalam STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Menurut Nature Index, China kini menjadi salah satu negara dengan jumlah publikasi ilmiah terbesar di dunia, menyaingi Amerika Serikat. Dalam laporan McKinsey Global Institute, China berhasil bertransformasi dari Made in China menjadi Created in China. China kini adalah ekonomi terbesar kedua dunia, negara dengan cadangan devisa terbesar, dan pemimpin di sektor manufaktur global. Pendapatan per kapita China meningkat puluhan kali lipat dibanding tahun 1970-an. Namun, menurut World Bank, tentu masih ada tantangan yang harus mereka perhatikan. Ada beberapa ketimpangan, populasi mulai menua, ada persaingan geopolitik, dan lain sebagainya. Meski begitu, kebangkitan China tetap menjadi studi kasus ekonomi paling dramatis dalam sejarah modern. Kebangkitan China mengajarkan satu hal penting. Perubahan besar bisa terjadi jika kebijakan, visi jangka panjang, dan keberanian untuk berubah itu berjalan bersama. China tidak berubah dalam China berubah karena konsistensi puluhan tahun. Dari negara miskin menjadi kekuatan global. Bagaimana dengan bisnis Anda? Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Perubahan butuh visi besar dan konsistensi baik dari owner, direksi, sampai ke semua tim manajemen. Perubahan butuh usaha dan berani membayar harga, sehingga perubahan tersebut bisa jadi kenyataan.